Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para mahasiswa yang budiman, pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita bertemu yang ke-11, yaitu kuliah yang ke-11 kalinya dari 14 yang kita targetkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem informasi keuangan ya. Jadi kalau biasanya laporan keuangan, laporan akuntansi itu biasa dilakukan secara manual di mana tempat begitu. Tapi dengan adanya sistem informasi keuangan ini adalah memberikan suatu manfaat khususnya bagi manajer. Jadi waktu tidak hanya sekedar untuk melakukan performansi dari laporan keuangan. Beda dengan yang dulu, kalau dulu itu 90% itu hanya untuk membuat suatu laporan keuangan sehingga sektor lain tidak terpikirkan. Nah, dengan adanya sistem informasi keuangan inilah membantu yaitu bagi pengguna, bagi yang membutuhkan yaitu disajikan secara cepat. Oke. Sebagai pendahuluan, sistem informasi manufaktur terdiri dari 3 subsistem, yaitu 3 subsistem input dan 4 subsistem output. Nanti kita akan melihat modelnya seperti apa, kita jelas. Kalau belum kita melihat modelnya, kita belum terbayangkan. Oke, sekarang subsistem keuangan memegang peranan penting dalam seluruh manajemen organisasi. Karena ini yang kaitannya dengan roda organisasi atau perusahaan itu sendiri ya. Dalam proses manufacturing tidak terlepas dari subsistem keuangan guna menentukan seberapa besar pengeluaran berdasarkan banyaknya produksi. Jadi itulah yang namanya sistem informasi keuangan itu adalah mengontrol dari produksi. Jadi sebagus produksi tapi kalau tidak diimbangi dengan laporan sistem informasi keuangan maka tidak akan balance di perusahaan itu ya. Mahasiswa sudah mengerti apa yang namanya proses produksi, itu ada input, ada proses, ada output gitu ya. Di mana sistem informasi keuangan ini adalah mengontrol dari input, terus proses, terus ada output ya. Kalau umpama saja melihat yaitu proses produksi dari roti ya, itu inputnya mulai dari tepung, terus ada lagi telur, ada mentega dan lain sebagainya, diproses di oven ya. Setelah itu menjadi output yaitu roti yang sesuai dengan selera. Kalau tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan desain, itu biasanya didaur ulang kan. Nah, itu tumbuk lagi atau dirajang-rajang dikembalikan kepada input yang baru begitu ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi sistem informasi keuangan yang dimekanisasi telah dipergunakan seabad lebih lamanya. Jadi sebenarnya sudah lama sekali gitu ya. Cuman kita aja baru menemukan pada akhir-akhir ini. Terus ada lagi mesin Pusat cards yang merupakan satu-satunya alternatif nyata bagi perusahaan besar. Sebelumnya adanya komputer banyak dipakai dalam fungsi keuangan. Ini biasanya masih menggunakan Word, terus naik sedikit pakai Excel gitu ya. Tapi sekarang sudah didesain bagaimana aplikasi itu bisa mewakili dari laporan atau sajian dari sistem informasi keuangan. Jadi sudah berbentuk aplikasi gitu ya. Terus yang selanjutnya mahasiswa yaitu penerapan mesin-mesin itu terbatas pada pengolahan data akuntansi. Jadi mesin itu akuntansi dimasukkan ya, bagaimana laporan keuangan, laporan laba rugi dan sebagainya ya. Ini hanya sebatas itu gitu ya. Jadi dalam hal ini kebutuhan informasi manajer kurang diperhatikan bahkan oleh manajer keuangan.
Jadi seorang manajer ini adalah memerlukan secara komprehensif. Ini kadang-kadang juga kepentingannya kurang terperhatikan. Terus pertengahan tahun 1960-an dikembangkan sistem informasi keuangan yang dapat menangani segala sesuatu di luar tugas-tugas dasar akuntansi. Jadi sudah sangat lama sekali ini. Ini tahun 1960 itu saya belum lahir ya, karena saya lahir 1964 ini ya. Ini sudah ada suatu sistem, tapi masih berbentuk yaitu komputer mini itu. Terus apa itu sistem informasi keuangan? Nah ini kita masuk kepada intinya, yaitu sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut persoalan keuangan perusahaan ya, dan mengalokasikan serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Jadi ini adalah digunakan oleh seorang manajer ya. Jadi manajer melihat ya dengan aplikasi sistem informasi keuangan itu, bagaimana kekuatan perusahaan. Terus yang selanjutnya nanti perlu perusahaan ini ekspansi atau tidak. Bagaimana nanti produksi ditingkatkan. Ini hasil dari laporan keuangan yang sudah di-manage dalam suatu aplikasi yang namanya sistem informasi keuangan gitu. Jadi yang membutuhkan adalah manajer. Ya, manajer itu bisa dikatakan eksekutif, sebagai tukang eksekutor, ya. Artinya pengambil suatu keputusan. Jadi kalau seorang manajer kok takut untuk mengambil suatu keputusan, ya jangan jadi manajer, ya jadi staf saja, itu enggak banyak risikonya. Jadi manajer itu adalah beberapa alternatif sebagai pertimbangan, di antaranya adalah laporan dari sistem informasi keuangan baru memutuskan suatu keputusan. Yang namanya keputusan yang diambil itu pasti membawa risiko gitu. Dari beberapa alternatif itu mana kira-kira dampak negatif yang paling ringan, mana yang membawa keuntungan yang paling banyak. Nah itu pasti sesuatu itu dalam suatu keputusan pasti ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang pro dan yang kontra. Ada positif dan negatifnya. Ini diperlukan oleh seorang manajer. Nah ini calon manajer mahasiswa ya harus belajar dari dari sekarang. Bagaimana cara mengidentifikasi suatu permasalahan diambil untuk dijadikan keputusan. Oke. Sekarang sistem informasi keuangan digunakan untuk menjelaskan subsistem CBIS ya. CBIS itu adalah yaitu sistem informasi berbasis komputer ya, yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, terus komunikasi elektronik dan saran dari sistem pakar. Nah ini sistem informasi keuangan ternyata sangat kompleks sekali ya. Kalau kita membaca yaitu perusahaan yang lalu itu biasanya laporan keuangan itu dicantumkan di dalam suatu harian surat kabar, biasanya di halaman terakhir itu ya. Tapi sekarang dengan era digitalisasi ini, para konsumen, para investor, terutama juga para mahasiswa itu lebih gampang yaitu membaca laporan keuangan lewat web suatu perusahaan, ya kan, di internet kan paling gampang untuk dicari. Lah itulah aplikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam membuat suatu sistem informasi itu adalah memuat di antara yang kami sampaikan tadi ya. Oke. Nah ini para mahasiswa yang budiman, ini adalah model sistem informasi keuangan ya. Nah, ini kemarin perbedaannya apa? Ya kan, ada perbedaannya ada di input ya kan. Terus yang selanjutnya ada yang subsistem output gitu. Nah ini adalah kemarin kalau dibanding-bandingkan dengan sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, ini adalah kesamaannya itu pada sistem informasi akuntansi. Itu hampir semuanya ada. Dan yang selanjutnya database ini juga sama. Cuma yang membedakan di sini para mahasiswa, ini adalah sistem informasi keuangan ini yang beda, ada subsistem audit internal ya.
Nah, ini jadi ada sistem informasi keuangan itu ada audit internal. Jadi controlling atau pengendalian sistem keuangan di dalam perusahaan itu ada tersendiri, itu ada lembaga tersendiri. Ya, kalau negara itu ada BPK, itu namanya pengendali ya. Kalau itu adalah sistem pemerintahan daerah, kabupaten atau kota madya, sistem pengendalian di dalam suatu pemerintahan itu ada namanya inspektorat ya. Kalau provinsi ada inspektorat wilayah, kalau di kabupaten ada inspektorat kabupaten dan lain sebagainya. Ini adalah tugasnya mengontrol, mengendalikan gitu, ada penyelewengan atau tidak. Ini namanya mengaudit internal ya. Jadi inspektorat itu adalah tugasnya adalah mengontrol termasuk dana yang dialokasikan ke bawah itu sudah sesuai dengan keperuntukan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan keperuntukan, ini namanya indikasi penyelewengan. Ya kan, ini adalah bisa dikatakan yaitu delik korupsi. Nah ini. Terus yang selanjutnya ada subsistem intelijen keuangan ya. Jadi intelijen ini adalah berfungsi untuk mengamati, menganalisis dari kompetitor itu kalau perusahaan itu ya. Nah, mungkin sistem keuangan perusahaan diri sendiri kurang bagus. Setelah intelijen keuangan ini melakukan suatu dikomparasi, wah ternyata perusahaan A lebih bagus, ya kan? Kayak begini ini nggak mungkin ada penyelewengan. Lah, ini sebagai tolak ukur ada beberapa variabel untuk mengontrol perusahaan diri sendiri apakah ada penyelewengan atau tidak. Ini adalah fungsi dari sistem intelijen keuangan ya. Terus masuk ke database. Nah ini adalah terus mengalir lagi ada subsistem output. Ini ada subsistem peramalan ya. Peramalan bukan seperti peramalan itu adalah identifikasi ke depan bagaimana. Untuk analisis hasil ke depan bagaimana itu bisa diramalkan, bukan yang namanya ramal itu adalah paranormal bukan ya. Tapi ini adalah jauh dari dari mistik ya, atau jauh daripada irasional, tapi yang namanya peramalan ini adalah pakai logika keuangan ya. Terus ada lagi yaitu subsistem manajemen dana. Bagaimana dana ini diperoleh terus dialokasikan sesuai sasaran atau tidak. Terus yang selanjutnya adalah subsistem pengendalian. Nah, ini dikendalikan. Jadi ini fungsi dari controlling ya. Kalau kita bicara menyangkut mengenai masalah fungsi-fungsi manajemen, yang terakhir adalah controlling. Jadi controlling yang bagus itu dilakukan yaitu di awal suatu pekerjaan, terus pertengahan pekerjaan itu dilakukan dan akhir. Ya, biasanya kalau orang kita ya kan ini melakukan pengendalian atau controlling itu di akhir pekerjaan. Ini adalah merupakan controlling yang jelek itu. Ini kalau terjadi suatu penyelewengan, terjadi suatu salah konstruksi, ini harus diulang dari awal. Berapa kerugiannya? Nah, makanya supaya untuk mencegah penyelewengan berlanjut, untuk mencegah adanya kesalahan teknis, maka dikontrol dari awal. Setelah begitu dilihat, nanti biar sistem itu bekerja, lah nanti di pertengahan itu juga dikontrol lagi, dilakukan pengendalian. Terus kalau sudah oke sesuai, lah bisa dipastikan nanti di akhir pekerjaan tidak banyak suatu kesalahan penyelewengan atau kesalahan suatu desain. Gitu ya mahasiswa ya. Oke, saya kira untuk slide berikutnya nanti mahasiswa bisa membuka lagi, itu hanya penjelasan dari model sistem. Jadi auranya dari sistem informasi keuangan ini adalah ini gambar ini, model ini ya. Anda bisa membedakan dengan kemarin yaitu sistem informasi pemasaran, terus ada lagi yaitu model dari sistem informasi manufaktur gitu ya. Oke para mahasiswa, saya kira cukup.
Kalau mungkin ada pertanyaan bisa diajukan di LMS gitu ya. Nah, itu silahkan. Ini saya sediakan, sering saya sapa mahasiswa, kok nggak ada yang bertanya gitu ya. Oke, saya kira cukup. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.